Jika bismillah adalah pembuka kalam, dengan menyebut nama Allah Khaliqul Alam, diperbuat dengan nazam supaya ingat mukmin dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullaha haqqa hamdi wa nashkurullaha haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mengabulkan doa-doa tanpa memandang dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi yang jika kita membaca sholawat satu kali maka akan dilipat gandakan berkali-kali. Yang mana jika kita membaca sholawat akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keturunan yang sholih dan sholihah, diberikan rizki yang lancar dan barokah, sehingga kita bisa berziarah ke Makkah, Madinah, melihat Ka'bah yang musyarrafah. Pulang jangan lupa mampir ke Jeddah, membawa oleh-oleh Al-Quran dan sajadah. Amin Allahumma amin. Brother and sister yang insya Allah tidak keblinger, jika kita bicara mengenai perempuan, maka pada zaman ini jumlah perempuan sangat banyak dan bisa kita temui dalam berbagai kalangan dan berbagai jabatan. Misalnya di pasar ada perempuan, di kantor juga ada perempuan, yang jadi menteri perempuan, yang jadi gubernur perempuan, bahkan yang di jalan yang biasanya naik motor sennya ke kanan beloknya ke kiri, siapa lagi kalau bukan perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2020 telah mencatat jumlah perempuan sebanyak 46,8% yang merupakan setengah dari jumlah masyarakat di Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, begitu besar jumlah perempuan sehingga tidak diragukan lagi perempuan sangat berpengaruh dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Pada hari ini saya akan membagi pangan itu menjadi dua. Pangan yang pertama adalah pangan jasmani. Apa itu pangan jasmani? Pangan jasmani adalah pangan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan badan yang berupa makanan yang bergizi. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah merahmati perempuan dengan 2 kendi yang berisi suplai makanan yang tidak akan habis bahkan jika diminum selama 2 tahun. Apa itu? Ya, air susu ibu. Bahkan menurut buku tentang reproduksi, dikutip dari buku Keluarga Sejahtera dan Reproduksi menurut Pandangan Islam yang telah dikarang oleh Kiai Haji Abdullah Hashim dan kawan-kawan, menyatakan bahwa ASI adalah sebaik-baik makanan yang diberikan kepada bayi 30 menit setelah kelahiran bayi tersebut. Bahkan pemberian ASI juga telah diterangkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Berdasarkan terjemahan dari ayat tersebut adalah sejalan dan selaras dengan bunyi
berbunyi dari WHO, yaitu World Health Organization, yang menangani tentang masalah kesehatan dunia, bahwa ASI adalah merupakan makanan terbaik dan makanan eksklusif yang harus diberikan selama bayi usia 6 bulan dan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI hingga bayi berusia 2 tahun. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pangan yang kedua adalah pangan rohani. Apa itu pangan rohani? Pangan rohani adalah pangan yang diberikan untuk memperbaiki akhlakul karimah sehingga terjadilah lingkungan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan dalam suatu syair Arab telah dikatakan bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan yang pertama untuk putra-putrinya. Karena anak adalah merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita didik, dan juga yang harus kita perbaiki akhlaknya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kesimpulan dari seluruh pidato yang saya sampaikan ini telah tertuang dalam nada dan dakwah Nasidaria yang berbunyi, jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan, dalam derita mengasuhnya, penuh kesabaran, tengah malam terbangun karena tangisnya, manusia harus menghormat ibunya. Jangan sakiti badan maupun hatinya. Ingat surga di bawah telapak kaki ibu. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu adalah murni dari saya, dan apabila ada sedikit kelebihan, maka itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.